Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini secara detail akan kita bahas tentang catu daya mode linear. Catu daya itu biasa disebut juga dengan power supply. Mode linear adalah mode yang umum, universal yang kita pakai, masih menggunakan komponen-komponen yang linear. Dasar daripada catu daya ini sudah pernah kita bahas, sering kita bahas. Jadi kalau ada rangkaian catu daya seperti ini, ya. Apa itu catu daya? Catu daya adalah rangkaian power supply yang dapat menyediakan sumber tegangan DC untuk rangkaian-rangkaian elektronik. Kita ketahui elektronika itu banyak membutuhkan tegangan DC 5 volt untuk digital biasanya, yang analog bisa ampli, preamp itu bisa 9, 12. Nah, catu daya ini ada catu daya simetris, juga ada catu daya yang non simetris. Tegangan masukan daripada rangkaian catu daya itu adalah berupa tegangan AC, ya, 220 volt. Kemudian diproses oleh rangkaian catu daya ini sehingga dapat menghasilkan keluaran tegangan DC. Catu daya yang baik harus bisa memiliki keluaran yang stabil. Kalau dia disetting di 12 volt, maka keluarannya tetap dia akan 12 volt walaupun terjadi perubahan beban, beratnya beban dan perubahan input PLN. Tegangan outputnya harus stabil, DC-nya harus stabil. Kenapa? Kalau tidak stabil, nanti alat akan mempengaruhi kinerja daripada alat yang diberikan catu dari supply itu. Bisa mendengung, noise, menghasilkan distorsi, dan lain-lain. Oke, bagaimana cara kerja daripada catu daya linear itu? Di dalam rangkaian catu daya linear itu terdiri dari 4 buah rangkaian, di mana rangkaian 1 mendapatkan sinyal dari input, kemudian rangkaian 2 mendapatkan input dari rangkaian 1, kemudian diberikan ke rangkaian 3, kemudian di rangkaian 4. Kalau rangkaian ini bekerja sesuai dengan fungsinya, maka catu daya akan optimal juga menghasilkan input berupa tegangan AC 220 volt dan menghasilkan tegangan DC yang rata dan stabil. Jadi kalau ditanya apa fungsi daripada rangkaian catu daya, adalah merubah masukan berupa tegangan jala-jala PLN sebesar 220 volt AC dengan frekuensi 50 Hz menjadi keluaran berupa tegangan DC. Berapa tegangan DC-nya tergantung yang kita inginkan, misalnya 12, berarti nanti akan harus menghasilkan tegangan DC 12 volt yang rata dan stabil. Oke, kita akan kenali satu persatu siapa yang nomor 1. Dari bagaimana prosesnya dari AC tadi menjadi DC yang stabil dan rata tadi. Komponen yang pertama adalah transformator. Ya. Jadi transformator dari AC diberikan ke transformator. Transformator kita udah kenal minggu yang lalu. Transformator ada 2 macam, ada step up dan step down. Dalam hal ini yang digunakan pada rangkaian catu daya adalah rangkaian trafo yang step down. Dari trafo diberikan ke dioda penyearah, gitu. Jadi kita kenali dulu ya. Di adaptor itu ada 4 rangkaian yang bekerja untuk ngasilin dari AC jadi DC yang rata dan stabil. Yang pertama trafo, yang kedua harus ada dioda,
Yang ketiga, harus ada C filter. Dioda, kalau tadi trafo harus kita pakai transformator yang step down. Kalau dioda kita bisa gunakan 4 dioda atau 2 dioda atau ada 1 dioda. Tapi 1 dioda jarang dipakai, itu adalah half wave rectifier, penyearah yang kurang bagus karena dia hanya setengah gelombang. Yang sering kita gunakan adalah yang full wave rectifier. Full wave itu adalah gelombang penuh. Jadi gelombang penuh dia bisa menggunakan 2 dioda atau 4 buah dioda. Kemudian yang ketiga tadi adalah kapasitor filter, di mana kapasitor filter ini fungsinya nanti adalah sebagai perata. Filter itu artinya adalah perata, jadi dia ngeratain, ya. Nah, kapasitornya harus memiliki nilai yang besar. Makin besar nilainya, bukan voltnya. Jadi dalam kapasitor itu ada 2 macam. Ada mikrofarad nilainya, ada volt. Volt itu adalah working voltage-nya. Yang dibutuhkan di sini, perhatikan, untuk mempengaruhi kualitas daripada penyearah harus ditentukan oleh dari nilai mikronya. Yang keempat adalah rangkaian regulator atau disebut sebagai rangkaian penstabil tegangan. Jadi 4 rangkaian ini harus bekerja secara simultan. Untuk dapat menghasilkan tegangan DC yang baik dibutuhkan minimal 4 rangkaian yang tadi. Bisa kamu sebutkan? Yang pertama adalah trafo step down atau trafo penurun tegangan. Yang kedua adalah dioda penyearah. Kemudian adalah kapasitor filter. Kemudian adalah penstabil tegangan. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah masukkan AC yang 220 volt dilakukan oleh yang nomor 1 tadi, yaitu transformator step down, akan dirubah menjadi tegangan AC 12 volt. Jadi jelas kalau tanyakan, komponen yang pertama itu apa? Transformator step down. Fungsinya untuk apa? Adalah menurunkan tegangan AC. Jadi berapa? Tergantung maunya CATUD-nya berapa. Kalau pengen 12 volt, trafo tadi adalah menurunkan dari 220 volt ke 12 volt AC. Hanya jangan salah, pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa dalam tegangan AC itu ada 3 tegangan yang harus kamu ketahui, yaitu tegangan efektif, tegangan rata-rata, RMS atau efektif. Yang ketiga adalah tegangan peak to peak, P puncak, P efektif, dan P peak to peak. Jadi dalam 12 volt itu kalau kita lihat dengan osiloskop, tegangan 12 volt ternyata amplitudonya itu tidak 12 tapi 12 akar 2. 12 akar 2 ini adalah 16,96 volt. Ini P puncaknya. Bahkan puncak ke puncaknya berarti dia 2 kali 16,96 VPP-nya, yaitu 33,92 volt peak to peak. Ini pertemuan yang minggu lalu sudah kita coba jelaskan tentang tegangan AC dan transformator. Oke. Jadi fungsi transformator di sini adalah sebagai penurun tegangan AC. Kemudian yang kedua, fungsinya untuk apa? Tadi yang kedua adalah dioda rectifier. Ada 2 dioda atau 4 dioda yang merubah. Jadi fungsi daripada dioda ini adalah merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Tapi DC-nya kita lihat, yang tadinya gini positif negatif, dia jadi positif 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 positif, tapi masih benjol-benjol.
hasil penyarahan. Jadi dioda di sini adalah merubah tegangan AC menjadi tegangan DC, tapi tegangan DC yang dihasilkan itu tidak rata, belum rata, masih benjol-benjol, tidak rata dan tidak stabil. Ya. Kalau dia 12 volt, yang terukur cuma 10,8. Kok 10,8? Karena VDC-nya rata-ratanya adalah 2 Vpeak per Pi. Vpeak-nya tadi kalau dia 12 volt, Vpeak-nya adalah 12 akar 2. 2 kali 12 akar 2 dibagi Pi. Pi ini 3,17. Ya, hasilnya adalah 10,8 volt. Tidak rata dan tidak stabil. Nah, gimana bikin rata? Nah, yang bikin rata adalah si nomor 3, yaitu kapasitor filter. Kalau udah dipasangin C, tadinya tegangan yang merah ini, nanti tegangannya jadi berkerut-kerut gini. Nah, gitu. Ya, ini namanya ripple. Kerut ini namanya. Jadi DC dia sudah jadi DC yang rata. Jadi sebelum dipasangin C udah jadi DC, tapi DC-nya nggak rata. Tapi kalau dipasangin C jadi rata, tapi belum stabil. Gitu. Ya, fungsi kapasitor tadi cuman dia buat ngeratain filter, tapi belum menstabilkan. Kalau pengen stabil berarti kerja yang nomor 4. Jadi dia rata dan stabil. Ini prosesnya. Saya ulangi, transformator penurun tegangan, dioda rectifier adalah penyearah merubah tegangan DC AC menjadi DC, tapi dia belum merata dan belum stabil. Kapasitor ngeratain tapi belum menstabilin. Regulator atau penstabil dia bikin rata dan bikin stabil gitu. Ya. Jadi demikian prosesnya rangkaian regulator itu. Jadi siapa yang membuat dia menurunkan tegangan adalah transformator. Apa fungsi dioda? Dioda berfungsi untuk merubah dari AC menjadi DC. Apa fungsi safe filter? Safe filter adalah meratakan tegangan DC. Apa fungsi daripada regulator? Adalah menstabilkan tegangan DC. Kalau keempat-empatnya bersinergi, bekerja dengan fungsinya, maka akan didapatkan keluaran berupa tegangan DC yang rata dan stabil. Gitu ya. Rangkaiannya gimana? Nah, ini yang paling sederhana, rangkaiannya seperti ini. Ya. Jadi dia selalu ada komponen dasarnya, ada trafo, dioda, C, stabilator. Stabilisator ini bisa berupa IC, bisa berupa transistor. Yang paling umum adalah IC 78XX. XX-nya bisa disesuaikan. Kalau pengen stabilin di 5 volt, berarti 7805. Kalau pengen 9 volt, 7808 atau 9 ya. Kalau pengen 12, 7812. Ini pakainya IC 7812. Jadi kita lihat. Ini adalah sebagai penurun tegangan. Kemudian masuk ke dioda yang 4 buah ini. Ini adalah dioda rectifier yang merubah dari AC menjadi DC, kemudian dipasangin C. Ini tadi fungsi C ini adalah filter, meratakan, habis diratain distabilin, keluar yang rata dan stabil. Jadi kalau ngelihat prosesnya ya, gimana cara kerja trafo? Pertama diturunkan, disarahkan, diratakan, distabilkan gitu ya. Jadi 4 rangkaian ini kerjanya adalah pertama trafo, menurunkan,
menyerahkan, meratakan, menstabilkan. Ya, 4 buah rangkaian. Ini komponennya. Ya, komponen yang pertama adalah transformator. Kita sudah jelaskan pada minggu yang lalu bahwa transformator adalah komponen elektronika yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Dia bisa sebagai penurun tegangan, dia bisa sebagai penaik tegangan, tergantung dari jumlah lilitan. Kalau jumlah lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder, maka dia disebut sebagai transformator step down. Kalau jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, maka disebut sebagai transformator step up atau penaik tegangan. Tapi dalam digunakan sebagai rangkaian power supply atau adaptor, biasanya adalah transformator yang digunakan adalah transformator step down. Ini gambar-gambar daripada transformator. Ini yang digunakan banyak di elektronika. Ini yang banyak digunakan pada teknik listrik. Ya, di gardu, di jaringan sutet, ya pakainya seperti ini. Tiang-tiang listrik, ya. Kalau yang di alat elektronika, di radio, di tip, di TV, di adaptor, trafonya dia begini, kecil-kecil. Nah, trafo ada 2 macam yang digunakan adalah trafo engkel dan transformator CT. Apa itu engkel, apa itu transformator CT? Kalian boleh lihat pada pelajaran yang sebelumnya. Yang jelas, transformator engkel dia keluarannya satu-satu, tapi kalau CT dia keluarannya double. Maksudnya apa? Primernya sama, tapi sekundernya kalau ini satu-satu. Engkel ya, 0, 6, 9, 12, 15. Satu-satu, nggak kembar. Tapi kalau CT, center tapped, dia kembar. Kalau dia 12, dia ada 12-nya. Ada 18, ada 18. 6, 6, 9, 9 gitu. Jadi kalau double-double kembar itu adalah transformator CT. Kalau yang satu-satu disebut dengan transformator engkel. Kita juga bisa merubah kondisi dari engkel ke CT atau dari CT bisa dirubah ke engkel kalau kita tahu tentang perbandingan lilitan. Contohnya kalau lilitan ada 0, 3, 5,5, 6, 7, 5, 9, berarti ini selisihnya adalah 3 volt, 1,5, 3 volt, 1,5, 3 volt, 3 volt. Maka ini bisa kita bikin transformator CT, 6-nya itu sebagai CT, atasnya 33, kemudian 4,5 mungkin 6. Ini adalah cara merubah dari engkel ke CT atau dari CT ke engkel. Itu juga demikian seperti ini. Jadi kalau ada transformator engkel 0, 4,5, 9, berarti dari 0 jaraknya 4,5, dari 4,5 ke 9 jaraknya juga 4,5, maka ini bisa dijadikan CT. Ini 0-nya, atasnya 4,5, bawahnya 4,5. Jadi kayak gini. Ya. Jadi dari CT bisa rubah ke engkel, dari engkel bisa rubah ke CT. Oke, kemudian tadi yang kedua, komponen pertamanya adalah trafo, komponen yang kedua tadi adalah dioda. Dioda di sini adalah fungsinya merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Tegangan DC dilakukan oleh dioda. Dioda yang kita pakai bisa menggunakan 4 dioda, bisa menggunakan 2 buah dioda. Kalau mau pakai transformator pakai 4 dioda, kita boleh menggunakan power supply engkel. Kalau pakai engkel, pakainya 4 dioda. Tapi kalau CT bisa 4, bisa 2 dioda gitu ya. Bisa 4, bisa 2 dioda. Ini konfigurasi cara pemasangan dioda penyarahnya. Ya, kalau pakai engkel, pakainya gini. Ini groundnya ke sini. Ini nggak boleh satupun yang terbalik. Jadi yang katoda dengan katoda ke positif, yang anoda ke anodanya yang ke negatif. Kalau yang AC boleh bebas. Katoda anoda masuk ke dioda trafo, katoda anoda masuk ke trafo yang satunya. Gitu ya. Nggak boleh terbalik. Ini adalah adaptor. Nah, adaptor bisa dirakit
boleh pakai PCB, boleh nggak pakai PCB. Ini yang cara darurat ya. Kita kadang-kadang repot bikin PCB terlalu lama, pakai trafo aja langsung, AC-nya pasang colokan, keluarannya ambil dari 0 sama 12, masukin ke dioda, asal diodanya jangan terbalik. Tadi saya katakan katoda sama katoda ke positif C, ini untuk peratanya, negatifnya ke C. Karena ini kalau dia terbalik, dia meledak nih kapasitornya ya. Jadi catu daya ini cuman pakai 3. Apa yang kurang kamu lihat? 1 trafo tadi apa? 2 dioda, 3 C, yang keempat adalah regulator. Jadi ini tidak dilengkapi rangkaian penstabil. Keluarannya DC, tapi DC yang rata doang, tapi belum stabil. Ya, boleh nggak? Boleh, tapi dia nggak stabil. Gitu. Kalau mau stabil, tambahin regulator, gitu ya. Ini dia. Jadi 3 komponen aja sudah bisa bikin adaptor. Turunkan, robah menjadi DC, ratakan, selesai. Dapat 12 volt. Ini udah bisa ngecas aki nih. Ya, atau untuk bikin nyalain radio, ya, tape, lain-lain, motor. Oke, kita lihat rangkaian catu daya linear yang lain. Ini yang simetris. Dia pasang pakai 4 dioda. C filternya juga 2. Nah, penstabilannya 2. Dia menghasilkan tegangan positif 12, negatif 12 dan 0. Ini dibutuhkan untuk rangkaian op-amp biasanya, atau amplifier yang OCL ya. Nah, IC yang digunakan itu adalah 78 series ya. 78 series, ada 7812, 79 series untuk yang min, 78 series buat yang plus. Jadi kalau pengen bikin dia 9 volt, nah 7 pasang 7809 dan 7909. Kalau pengen 5 volt outputnya, berarti 7805 dan 7905. Nah, ini kembarannya ya. Hanya kakinya hati-hati, dia nggak sama. Kalau 78 IGO, nah, saya ngapalinnya. Kalau 78 IGO artinya apa? Nomor 1 input, nomor 2 ground, nomor 3 output. Kalau dia 79 GIO, 1 ground, 2 input, 3 output. GIO, IGO, GIO ya. Tambah lagi DOI. Nah, kalau 317 saya ngapalinnya DOI, adjust output input. Nanti kan kita coba lihat. Jadi regulator itu ada 78 series. Ini dia 78 series IC-nya. Dia bisa tahan arus 1 ampere. Di pasaran ada untuk 5 volt, 6 volt, 8, 9. Jadi ini kalau yang buat 5 volt 7805. Kalau pengen 6 volt 7806. Ada 8, ada 9. 7815, 79, 7818, ada 7824. Ya. Sudah dilengkapi dengan thermal overload protection, dia tahan suhu, dia pasang heatsink biasanya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan short circuit protection. Jadi kalau diadu dia nggak apa, tapi jangan diadu terlalu lama. Ya. Ya, jadi output transistor safe operating area protection. Jadi boleh juga outputnya ini dipasangin transistor, atau dia sudah dilengkapi dengan outputnya berupa transistor yang dipasang dengan konfigurasi bisa dihubungkan short. LM78XS adalah 3 terminal positif regulator, adalah positif penstabil tegangan positif dengan 3 terminal. Dia memiliki casing TO220, ini bentuknya kayak transistor dengan kaki 3. Bodinya, heatsinknya ini bodinya dihubungkan dengan kaki ground. Kakinya adalah IGO tadi, kaki 1 input, tengah ground, output. Packet and with several fixed output voltage, untuk menghasilkan keluaran output yang fix. Fix itu tetap tergantung daripada penggunaan tegangannya. Making them ini akan membuat mereka sangat digunakan pada penggunaan yang sangat luas dari bermacam aplikasi gitu.
ya. Ada yang tipe juga teman-teman dilengkapi dengan pembatasan arus shutdown, bisa aman beroperasi pada area proteksi, ya. Dia bisa dipasangin heatsink, ya, dan mampu menggunakan arus sebesar 1 ampere, ya, tanpa bisa digunakan tanpa menambah lagi komponen apa-apa. Jadi udah lengkap, dia tinggal pakai. Dari data sheet-nya bisa dilihat input voltage bisa tahan 5 sampai 24. Untuk 5 dan 18 value inputnya maksimum 35 volt. Untuk yang 7824 bisa tahan inputnya 5 volt. Jadi input 35 dimasukin 785, dia masih bisa keluaran 5 volt, masih tahan. Jadi inputnya tegangannya lumayan cukup tinggi. Ketahanan suhunya 78, ini adalah min 40 sampai 125. Kalau yang pakai 78A, buntutnya A, dia cuma dari 0 sampai 125. Dia boleh disimpan dari suhu min 65 sampai 150 volt. Itu barangkali data sheet yang harus kita ketahui. Selain 78, kalau 78 tadi inputnya fix. Nah, kalau pengen berubah-ubah pakai IC-nya adalah LM317 yang saya katakan tadi. Urutan kakinya doi. Ini jas ini pasang potensiometer di sini. Doi output input, jas output input. Ini tahan sampai dengan sama 1 ampere, tapi tegangannya bisa diatur. Bedanya ini regulator yang bisa diatur. Outputnya bisa berubah-ubah dari 1,25 sampai dengan input 37 volt. Rangkaiannya cukup hanya menambah 1 buah resistor antara output dengan jas. Jadi antara kaki 1-2 ini pasangin R240, kemudian kaki satunya ini pasangin potensio 5K ke ground. Udah inputnya pasangin 37, maka outputnya nanti bisa dirubah-rubah dari 1,25 sampai dengan 37 volt. Gitu ya. Kemudian kita akan coba lihat contoh-contoh catu daya. Ini catu daya yang bisa disaklar rotari, tek gitu ya. Nah, pakainya ini LM317 ya. Ini 317. Selalu transformator sebagai penurun tegangan, dioda sebagai penyarah. Kapasitor filternya ini 2200 dan ini adalah regulator. Dipasangi pakai cetek-cetek atau pakai putar-putaran. Ini catu daya simetris dan fix. Yang simetris dia pakai 317 tadi, 4 dioda. Trafonya ini. Nah, ini tegangan gede nih, DC 100 volt. Kemudian ini adalah catu daya simetris dan non simetris. Dia pakai double, pakai 78, 79, pakai LM317 yang simetris. Ini bisa tahan 3 ampere. Ada lagi catu daya 317 yang bisa rotary, cetrek 9, 6, 5, 3, 12. Nah, ini tinggal tambahin R, posisinya dicopot. Komponen utamanya tetap trafo penurun tegangan, dioda sebagai perubah tegangan, AC jadi DC, kapasitor sebagai filter, 317 sebagai rangkaian regulator. Ini penambahan dioda D5 dari positif ke negatif. Penambahan ini digunakan buat anti protect juga. Jadi kalau ini short harusnya dibuang ke input. Ini pasang dioda, jadi kalau dia ada konslet aman. Ini juga sama, pasangnya regulatornya 338. Ini ada anti protectnya, regulated. Ini cara pasang ampere meter dan voltmeter, ya, supaya ada alat ukurnya. Itu saja barangkali
pembahasan kita tentang catur daya linier. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.